Istri oknum anggota polisi berinisial DMS ini berusaha mempertahankan anak-anaknya yang hendak dibawa paksa suaminya, Bribka B. Video keributan yang terekam di depan rumah korban di Deli Serdang, Sumatera Utara itu pun viral di media sosial. Tak hanya itu, rekaman CCTV aksi kekerasan yang dilakukan oleh Bribka B terhadap istrinya juga menarik perhatian warganet. Bribka B menganiaya korban di depan kedua anaknya yang masih berusia 6 dan 3 tahun. Korban mengaku penganiayaan itu telah terjadi sejak 2016 lalu. DMS telah melaporkan suaminya ke Mapolda Sumut atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Setiap ribut, dia selalu menghantam kepala saya. Dari awal pernikahan sampai terjadi terakhir ini, kepala saya selalu menghantam. Saya bisa mendapatkan keadilan untuk semua ini agar juga anak-anak saya bisa dikembalikan. Istri daripada saudara BPS sudah membuatkan laporan di SPKT Polda Sumatera Utara. Dan saat ini prosesnya sedang bergulir di Reskrim Polda Sumatera Utara. Kini kepolisian tengah melakukan proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo Brigadir Putri. Halo Zaki. Dan juga halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya Brigadir Putri, ya, ada informasi apa hari ini? Ya Zaki dan juga sahabat RTV, selain informasi yang sudah sahabat saksikan di awal tadi, kami juga punya informasi terbaru mengenai penangkapan pelaku yang membunuh seorang pria dan mengecor jasadnya di lantai dapur. Bersama saya Zaki Hosen. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran bersenjata tajam di kawasan pemukiman padat penduduk di Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat tawuran ini, seorang warga terluka di bagian keningnya karena terkena lemparan batu. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Kampung Marlina, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam, batu, hingga botol beling untuk melukai lawannya. Warga sekitar mengaku resah, bahkan seorang warga terkena lemparan batu di keningnya. Kuat dugaan aksi tawuran ini terjadi karena dua kelompok remaja itu saling ejek. Jadi kan saya kan ngevideoin di situ ya, terus abis itu kayaknya dari sebelah sana dia nyadar kalau di videoin, jadi kayak dilempar gitu buat biar HP saya jatuh mungkin ya, jadi HP saya nggak kena, jadi kepala saya kena. Ya biasa nantangin gitu. Nanti yang dari luar nyamperin, tidak disamperin, lari ntar maju lagi ke depan gitu. Ya maju mundur lah. Warga berharap polisi bisa menindak tegas para pelaku agar aksi tawuran tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi kecelakaan sahabat. Diduga gagal menyalip, satu unit minibus menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Raya Klaten, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, sepeda motor korban terseret minibus hingga terjun ke area persawahan. Minibus ini terjun ke area persawahan usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Klaten Sukoharjo di Desa Kurung, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat minibus melaju dari arah Sukoharjo menuju Klaten. Sementara dari arah berlawanan datang pengendara sepeda motor. Setibanya di lokasi kejadian, diduga sopir minibus gagal menyalip kendaraan di depannya, langsung menabrak pengendara sepeda motor tersebut. Sepeda motor terseret minibus hingga terjun ke area persawahan. Akibatnya dua orang yang berboncengan sepeda motor luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. KPM minibus mendahului KPM tak dikenal dari sisi sebelah kanan. Karena jarak sudah dekat, KPM minibus tidak bisa menghindar sehingga terjadilah benturan. Sempat terseret beberapa meter, tapi untuk lebih singkatnya nanti kita masih dalam penyelidikan. Proses evakuasi minibus dan sepeda motor dari area persawahan sempat membuat arus lalu lintas macet.
Kini, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di unit Gakum Satlantas Polres Klaten guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji untuk CSI RTV. Sahabat, misteri tewasnya seorang pria yang jasadnya dicor di lantai dapur rumahnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat akhirnya terkuak. Polisi menangkap seorang pria yang membunuh korban. Menurut polisi, pelaku membunuh karena upahnya belum dibayar korban. Polisi menangkap seorang pria bernama Ijal, usia 31 tahun di daerah Cianjur, Jawa Barat. Ia adalah pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pria bernama Didi Hartanto. Pelaku membunuh Didi lalu mengecor jasadnya di bawah lantai dapur rumah korban di Desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari penangkapan pelaku, polisi langsung membongkar coran keramik yang pelaku buat untuk mengubur jasad korban. Menurut polisi, setiap harinya pelaku bekerja sebagai tukang kebun di perumahan tempat korban tinggal. Kuat dugaan, pelaku membunuh karena korban tidak kunjung membayar upah pelaku selama 2 hari sebesar Rp300.000. Gunakan besi tumpul, jadi sementara kita nanti juga menunggu hasil visum maupun otopsi dari rumah sakitnya untuk memastikan penyebab kematian korban. Sebelumnya, keluarga korban dan warga sekitar sempat mencari-cari keberadaan Didi. Bahkan Didi dinyatakan hilang sejak 23 Maret 2024. Akibat perbuatannya, Ijal ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman pembunuhan dengan ancaman hukuman 25 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Sahabat, kita ke kasus pembunuhan. Akibat sengketa lahan kebun kelapa sawit, seorang pria nekat membacok tetangganya hingga tewas di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pelaku juga mengajak anaknya terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Polisi pun langsung menangkap kedua pelaku. Warga yang tinggal di Dusun Dimpang 3, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, dihebohkan dengan tewasnya seorang pria di area perkebunan kelapa sawit. Korban bernama Hermanto Sitanggang dibacok tetangganya. Peristiwa bermula saat korban tengah berada di kebun sawit miliknya. Tak lama berselang datang pelaku bernama Painim Sihombing, usia 72 tahun, dan Narpin Sihombing, 35 tahun. Keduanya datang sambil membawa senjata tajam dan langsung membacok korban hingga tewas. Aparat Polres Labuhan Batu langsung menangkap kedua pelaku. Diduga pelaku membunuh korban karena sengketa lahan kebun sawit. Orang pelaku tidak pidana penganiayaan yang tidak lain adalah satu keluarga, yaitu anak dan ayah kandung yang berinisial PS dan NS. Motif kejadian penganiayaan tersebut adalah sengketa lahan kebun kelapa sawit. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman di atas 6 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Diduga sopir truk hilang kendali, satu unit truk bermuatan es kristal terguling ke jalanan. Informasi selengkapnya akan hadir saat lagi. CSI segera kembali. Sahabat, sejumlah remaja yang tergabung dalam gangster menyerang lawannya dan sejumlah warga di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 14 remaja ditangkap polisi dan 2 diantaranya terlibat kasus pencurian. Sejumlah remaja yang tergabung dalam gangster menyerang lawan dengan senjata tajam di Jalan Raya Flyover Kampung Baru, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka juga menyerang warga yang ada di sekitar lokasi kejadian. Video aksi brutal gangster itu kemudian viral di media sosial.
Tidak butuh waktu lama, aparat Polsek Tarumajaya menangkap 14 remaja yang terlibat. Dari hasil pemeriksaan polisi, 2 di antaranya mereka terbukti membawa senjata tajam dan terlibat kasus pencurian dengan kekerasan. Kedua pelaku kemudian ditahan polisi. Sementara 12 remaja lainnya dibina dan orang tuanya turut dipanggil ke kantor polisi. Setelah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, 12 remaja yang ditangkap dikembalikan ke orang tua masing-masing. Dari hasil pemeriksaan maupun hasil penyelidikan, memang mereka ini mencari musuh ya. Mereka mencari musuh, kemudian mereka ini membentuk salah satu kelompok geng yang namanya gangster ya, kalau bisa kita bilang gangster. Untuk motivasi hanya mencari sensasi saja ya. Kadang ada yang bilang mereka konten, makanya ini mereka juga membuat mendistribusikan muatan elektronik. Polisi menghimbau tidak akan segan menindak para remaja apabila terlibat aksi tawuran yang meresahkan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasyim Adnan untuk CSI RTV. Satu unit truk bermuatan es kristal terguling di Jalan Lintas Kelok 44, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Posisi truk yang terguling ke badan jalan raya membuat kemacetan sempat terjadi. Truk bermuatan es kristal ini terguling di tikungan dan turunan Jalan Kelok 44, tepatnya di Kelok 17, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Truk semula melaju dari Pekanbaru menuju ke Pasaman Barat. Namun diduga sopir hilang kendali saat melalui jalanan berkelok ini. Truk pun seketika terguling ke badan jalan. Akibatnya, kendaraan lainnya akan melintas terhambat karena jalan yang sempit. Kemacetan pun sempat terjadi di jalan ini. Posisi terbalik di tikungan 17 Kelok 44. Namun saat ini situasinya sudah kembali lancar, arus lintas sudah kembali lancar karena truk boxnya sudah kita bisa evakuasi dan arus lintas sudah bisa kita lewati baik dari arah Bukit Tinggi menuju Lubuk Basung maupun sebaliknya dari Lubuk Basung menuju Bukit Tinggi. Tidak ada korban dalam kecelakaan tunggal ini, sopir truk juga dilaporkan selamat. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV. Sahabat, sejumlah pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi setiap harinya. CSI akan kembali sesaat lagi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah sahabat, ini merupakan video pelanggaran lalu lintas. Yang satu ini pelanggarannya apa nih? Oke, jadi harusnya mobil yang ini ada di antrian belakang sahabat. Ini kan kalau kayak gini dia nggak sabaran ya. Jadinya yang lajur yang tadinya tidak macet menjadi macet karena ya pengendara yang tidak sabar ini. Aduh sahabat, ini perlu diingat ya, ketika akan menyalip kendaraan di depan, pengendara harus memastikan ada ruang cukup untuk melintas. Tidak bisa sembarangan dan harus tetap menjaga keamanan baik diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Wajib memperhatikan etika dalam berkendara karena pelanggaran sekecil apapun itu pasti ada sanksi dan resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.